Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Suryati. Saya dari SMP Negeri 1 Taman Kabupaten Sidoarjo. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan teks deskriptif. Ini merupakan tugas yang diberikan oleh para tutor pada waktu saya mengikuti seminar Indonesia Digital Learning yang diselenggarakan di Garden Palace Hotel Surabaya pada tanggal 21 sampai tanggal 22 April tahun 2016. Descriptive text atau yang disebut dengan teks deskriptif itu ada di kelas 7 semester genap pada KD 3.10, 4.12 dan 4.13. Sekarang kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan teks deskriptif. What is the function of descriptive text? To describe a particular person, thing, or place. Jadi yang dimaksud dengan teks deskriptif itu adalah mendeskripsikan seseorang, benda, atau tempat yang secara khusus. Jadi yang dimaksud di sini adalah partikular, yang secara khusus bukan secara umum. What is the generic structure of the text? Pada penulisan teks deskriptif itu membutuhkan structure. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan identification? Identification is identifying atau to identify the phenomenon to be described. Jadi yang diidentifikasikan adalah fenomena apa yang akan dideskripsikan. Yang akan dibahas itu apa? Diidentifikasi dulu. Yang kedua adalah description, describing part, qualities or characteristic of the person or something that is described. Bagian kedua adalah mendeskripsikan bagian-bagian karakteristiknya seseorang. Yang tidak kalah pentingnya adalah language features. Dalam penulisan descriptive text itu kita harus fokus pada seseorang atau benda atau tempat yang spesifik partisipannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan simple present tense. Tensesnya adalah menggunakan tenses simple present. Baiklah, sekarang kita berikan contoh. Pada kali ini yang akan kita buat contoh adalah mendeskripsikan seseorang. Ada beberapa yang sudah kita bicarakan di depan, bahwa pada teks deskriptif itu bisa menggambarkan orang, hewan, atau mungkin ya benda, atau yang lainnya seperti tempat. Pada kali ini kita membahas adalah seseorang yang bernama Hilmi. Pada paragraf yang pertama, inilah yang disebut dengan identification. Mengapa disebut identification? Coba diperhatikan. I have a friend. His name is Hilmi. His full name is Hilmi Halim Hibatullah Adia. He is a student in grade 7 at Junior High School in Sidoarjo. Ini sudah sangat jelas. Hilmi yang mana? Oh, Hilmi yang sekolah di SMP
Sidoarjo. Kemudian namanya ini namanya mengidentifikasi. Pada paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya inilah yang dikatakan dengan description. Pada description itu tadi yang di depan adalah membahas tentang mendeskripsikan bagian-bagian seperti bagaimana rambutnya, wajahnya, kulitnya bagaimana, tinggi badannya, kebiasaannya, hobinya dan sebagainya. Ada di sini semua. Ada di paragraf yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Nah, yang sekarang kita bahas selain identification and description, yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan simple present tense. Coba diperhatikan di sini ada kata I have. Kemudian his full name is, he is. Kemudian ini ada lagi is lagi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah semuanya di sini adalah most of the sentences menggunakan simple present tense. Itu yang bisa saya sampaikan. Anak-anak bisa mulai mencoba mendeskripsikan dirinya sendiri atau mendeskripsikan teman yang ada di sebelahnya. Identifikasi dulu dia, kemudian silakan mendeskripsikan rambutnya bagaimana, panjang atau pendek, matanya bagaimana, kemudian hidungnya, warna kulitnya, bajunya, mungkin dia suka apa, kebiasaannya bagaimana. Insya Allah dengan keterangan yang singkat dari saya, anak-anak bisa mendeskripsikan dirinya atau mendeskripsikan temannya dengan baik. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.